Yo, what's up guys? Aduh. Baik lagi sama FC Gar Motovlog di sini. Hari ini gue pengen nge-review motor ini ya. Sekarang itu hari Jumat mau jam 6. Pasti macet, gue gak bakal nge-review ngebut-ngebut banget. Soalnya saya mau gue review adalah knalpot ini guys. Ini knalpot caur banget. Cuma ini aja harus gue rapiin dikit ya. Cuma ini keren banget, carbon caps ujungnya. Ininya tuh mufflernya gede, ini cocok banget buat diarok. Ini kalian lihat sendiri, ini super duper cocok buat diarok. Dan suaranya kayak gimana nanti kalian dengernya di jalan kayak gimana suara. Menurut gue itu suaranya ngebassnya dapat, berisiknya lumayan dapat ya. Ini buat kalian yang suka agak berisik tapi sudah demen buat suara karena agak galak gimana gitu jadinya. Kita dengerin dulu ya. Nih suara motor itu. Suaranya galak. Pokoknya ini suaranya itu sangat-sangat galak dan enak banget didengar ya. Oke, kita sekarang review. Udah ganti ecu. Pokoknya semuanya yang gue udah pasang nih baru sekarang sempat kita review. Dan plus suara knalpotnya kalian nanti dengernya sendiri ya guys. Yuk kita jalan. Jadi hari ini udah pasti macet. Jadi gue nggak bakal terlalu ngetes ngebut banget ya. Nggak bakal terlalu ngebut karena pasti macet banget. Ini bete kalau lagi pakai spion bar N gini tuh, kalau lagi macet gini ngeri mentok guys. Wih, RX-8 merah ganteng banget cuy. Gue dulu pengen buat RX-8 warna merah. Oke, jadi sebenarnya gue udah beberapa kali ngerubah lagi nih settingan motor ini ya. Setelah video yang sebelum gue ganti ecu Apitek, sebetulnya ada project rahasia, cuma gak bakal gue kasih tahu itu apa. Yang penting motor gue jadi kenceng aja, atasnya jadi kenceng. Nah itu kalian tebak sendiri aja ya. Jadi nanti settingan yang sekarang itu apa aja yang udah dimodif, apa yang udah di bore up segala macam, nanti gue boleh masukin linknya di bawah ya, yang bakal gue review sekarang ini. Mungkin nih gue sebutin yang inget-inget aja ya. Mungkin kalau yang nonton videonya juga ya masih kurang lebih, nggak kurang lebih sih, maksudnya sebagian besar masih sama semua, cuma beberapa part dong yang udah nggak sama. Dari pertama kali rubahan ya, pertama kali dari touring Ranca Buaya tuh, spesifikasinya yang bakal gue sebutin aja nih ya. Yang pertama udah pasti bore up kit dari TDR yang ceramic dan forging pistonnya itu pakai ukuran 62,5. Kalau di hitung kubikasinya itu jadi 179,99 cc atau bisa dibilang 180. Kenapa nggak pakai yang yang 63 bang, biar jadi 183 nambah 3 cc ya. Gua nggak tahu kenapa gue nggak demen aja gitu. Maksudnya nggak demen tuh kayak nggak bulat aja gitu, nggak genap jadi 180. Kenapa harus 183 gitu, gue nggak demen aja. Terus menurut gue ya mencari save-nya juga jadi tengah-tengah ya kan. Ada beberapa yang 62 juga, 62 tapi terlalu kecil lah, 176 kalau nggak salah. Kayak gue pakainya 62,5 dah ya. Itu dari TDR semuanya udah komplit. Harganya kalian cek sendiri aja di Google, jangan males ya, jangan nanya mulu bang harganya berapa. Kalian search aja di Google karena pasti beda-beda gitu ya. Harga tuh nggak selalu sama, harga pasaran tuh beda-beda. Makanya kalian cek aja sendiri di online, kalian bisa search aja kok di Bukalapak atau di Tokopedia, kalian search sendiri aja. Terus gue porting udah ya, gue udah porting di Om Regen kayak video kemarin. Kita bahas dari atas dulu ya, dari head. Aduh kan udah bore up. Terus gue udah ganti pair clapnya gue dari Moto One yang racing karena lebih keras. Karena katanya sih pair clap lebih keras itu jadi lebih apa ya, lebih nggak melayang katanya sih. Gue nggak tahu bahasa bengkelnya gimana, pokoknya katanya lebih melayang. Ini agak bawah nggak sih guys, deket terlalu bawah ya. Oh, pair clap udah racing, clapnya masih standar, ukurannya masih ukuran standar, nggak gue ganti-ganti. Itu nanti ya pasti banyak yang komen nanggung bang, kenapa nggak ganti clap gedein bla bla bla. Ya itu nanti aja guys, gue punya alasan tersendiri ya kenapa gue nggak ganti gitu-gitu. Kruk as masih standar, semuanya kruk as masih standar, nggak naik stroke, nggak ganti kruk as racing, masih standar semua. Terus gigi timing atau apa namanya ya, setahu gue sih emang gear timing sih ya, yang bulat itu ada giginya dalam noken as itu diganti yang adjustable biar bisa kalau di dial tuh enak, gue ganti. Terus juga tonjokan tensioner gue ganti yang manual, gue nggak tahu mereknya apa. Itu tulisannya juga sebenarnya buat Nmax bukan buat Aerox, jadi gue nggak tahu mereknya apa. Terus
Terus apalagi ya, oh throttle body gue pakai KTC yang ukurannya 32 mili. Pasti juga kontroversi, banyak yang bilang kenapa nggak 34, terus nanti dia bilang kenapa nggak 30, bla 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 bla. Pokoknya gue ya ini udah enaknya gue segini ya udah gitu. Terima aja. Terus gue ganti injektor gue mereknya TDR, gue tapi nggak tahu ya sebenarnya TDR apa bukan. Injektornya pakai yang 10 holes karena standarnya seingat gue tuh 6, jadi gue ganti yang 10 hole biar lebih nyemprot bensin lebih banyak aja gitu, lebih memadai gitu ya. Sebenarnya kalau nggak salah nggak usah diganti juga nggak apa-apa sih, bisa. Untuk pengapian paling busi doang gue ganti, cuma lupa gue pakai busi apa. Terakhir itu kan pakai TDR, cuma diganti tuh nggak tahu kenapa diganti aja, pokoknya makanya masih mereka diganti. Bukan pakai TDR lagi, gue lupa mereknya apa. Kalau nggak salah sih busi standar ya, busi standar yang dipasangin. Coil dan segala macam masih standar karena gue udah nanya ke Bang Patar juga kemarin pas pasang ECU, katanya udah standar aja nggak apa-apa katanya gitu. Kalau mau ganti sekalian katanya yang mahal, gue lupa mereknya apa gitu, mahal juga sih harganya, makanya nanti aja selama ini masih bagus ya dan bisa memadai gitu ya. Filter udara gue udah pakai dari Uma Racing. Terus pipa velocity-nya gue pakai dari Kawahara yang Cyclone, jadi dalamnya lebih ada kayak putarannya gitu dalamnya biar narik anginnya lebih padat gitu ya, dan ya lebih padat aja gitu. Dan kalau misalnya pakai yang standar itu karena kalau kita lagi narik ngebut itu si pipa, bukan pipa sih itu selang ya, karena dari karet bahannya kalau yang standar itu dia ngempis gitu karena jadi kecil gitu narik, karena kan narik udara tuh mesin. Nah makanya kalau pakai yang ini tuh jadi nggak narik, jadi lebih padat aja gitu. Gue ngerasain sih emang lebih padat yang pasti pakai ini. Apalagi ya yang bener-bener sektor mesin ya, sama terakhir kemarin ya kita ganti ECU dari Apitek. Gua kemarin gak ngasih tahu ya alasannya kenapa, alasan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu si ECU-nya itu yang dari Uma Racing, pas gua pasang project rahasia aja itu tuh nggak mau nyala pakai ECU itu karena harus di mapping dari komputer, dari HP nggak bisa. Maksudnya kayak karena pasti tetap lebih komplit dari komputer mappingnya daripada dari HP. Makanya gue mikirnya udahlah, karena gue nggak tahu yang bener-bener araser itu dimana. Kalau nggak salah Ultra Speed yang megang araser ya di Indonesia. Nah itu tuh gue jauh gitu kesananya juga, dan gue nggak terlalu dekat. Gue juga makanya rada pusing, gue nggak tahu lagi kalau Uma Racing kan, Uma Racing sama araser mirip-mirip, makanya gue nggak tahu kalau mau mapping PC yang bagus di mana. Nah tapi makanya gue mikir terus pas banget si Ezra itu nawarin gue ECU Apitek, dan yang gue tahu Apitek itu belum ngeluarin buat Aerox ya, setahu gue dari Apitek Thailand pun belum ngeluarin ya, taunya ternyata udah. Dan kayak ini tuh ininya balap ya gitulah pokoknya, buat balap sebenarnya, cuma bisa maksudnya kayak mungkin nggak dipakai gitu, makanya dijual sama TDR-nya. Dan ini cuma ada 2 di Indonesia dan dua-duanya udah kepake guys, di motor gua dan di motornya si Ezra, jadi udah nggak ada lagi kalau kalian nyari. Tapi tenang, sebentar lagi kalau nggak salah tuh katanya udah bakal launching si ECU Apitek ini yang buat Aerox, bentar lagi launching, tenang aja. Jangan nanya lagi beli ECU-nya di mana dan nyarinya di mana, setahu gue udah nggak ada lagi. Cuma nggak tahu ya, kalian mungkin bisa tanya langsung ke TDR-nya karena Apitek itu megang TDR di Indonesia, jadi kalian tanya aja langsung, siapa tahu ada gitu ya dijual. Tapi yang setahu gue sih masih belum ada yang jual ya. Gila nariknya cuy motornya, habis mapping Bang Patar terbaik banget ini. Nah jadi itulah salah satu alasannya kenapa gue ganti pakai Apitek, jadi karena gue tahu. Dan pertama-tama banget sih gue mikirnya kayak wah jangan-jangan ECU-nya problem nih gitu-gitu ya. Tapi ternyata pas gue dipasang kemarin pun sebenarnya itu ada kayak emang gak mau nyala juga sama
si ECU-nya di motor ini, karena emang harus di adjust lagi langsung ECU-nya gitu loh, bukan ada ECU-nya yang rusak. Makanya kemarin di apa ya, dia sama Bang Patar di mapping lagi langsung dari PC, makanya nyala motor. Sebenarnya kalau kemarin Uma Racing pun bisa sih gue bawa ke Bang Patar nyala juga gitu, cuma gue udah keburu kayak wah Apitek nih ya kan, udah gitu masih cuma 2 di Indonesia, gue bayarin aja deh. Makanya gue jual tuh si Uma Racingnya, dan dibeli sama salah satu customer di Om Regen, Bro Virus namanya. Motornya super hedon bangetan lah pokoknya. Nah setelah di mapping sini rasanya jauh buat bedanya, jauh banget sama posisi motor kemarin, jauh banget, parah jauh banget. Ini nariknya tuh kok tadi pun pas gue pulang, pas kemarin gue habis bongkar motor dari bengkel, habis mapping masang ECU Apitek, udah di mapping Bang Patar, pas gue balik anjir ke 120 cepet banget. Dan itu maksudnya udah keburu habis si siapa namanya, si tracknya keburu habis. Makanya ini amazing banget sih buat gue motor. Cuma maaf ya kalau kotor seperti ini, karena gue habis touring kemarin VW pakai VW kombi, jadi masih kotor banget. Belum gue cuci motornya guys.